Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Bang Martin di ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Udah lama juga sih Bang Martin gak ngajar sekolah minggunya. Sebelum masuk ke ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Bang Martin berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi siang hari ini, Kau sudah mengizinkan kami di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami pada pagi siang hari ini, Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Adik-adik ikut nyanyi bareng sama Bang Martin ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan fokus kita adik-adik untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal sambil kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik masih sikap lipat tangan, tutup matanya. Ikutin Bang Martin berdoa ya. Terima kasih Tuhan telah menyertai puji-pujian kami pada pagi siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu Bang Martin pengen kasih tahu ke adik-adik, kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Abang kasih waktu 5 detik untuk mempersiapkan Alkitab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Alkitabnya udah di tangan semua ya. Nah, judul firman Tuhan pada pagi siang hari ini yang Abang Martin akan sampaikan adalah pengharapan dalam Tuhan Yesus. Nah, Abang ambil ayatnya dari Lukas 7. Ayat 11 sampai ke 17. Judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Mari kita baca sama-sama ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Pada baca Alkitabnya kan? Sekarang biar Bang Martin perjelas firman Tuhannya. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang berangkat ke Nain. Nah, setelah itu setelah tiba di sana, dia ngeliat tuh ada ibu-ibu yang nangis. Oh, ternyata ibu-ibu yang nangis ini kehilangan anaknya itu udah meninggal. Jadi waktu itu jenazah anaknya itu diusung oleh banyak orang, dan ibunya nangis banget di situ. Jadi ibunya nangis kayak kehilangan pengharapan banget, soalnya pengharapan orang tua yang terbesar adalah ke anaknya. Nah, jadi waktu itu anaknya diambil nih, anaknya udah meninggal. Jadi ketika itu Tuhan datang menghampiri ibu dan jenazah anaknya ini, dan Tuhan Yesus bilang satu kalimat, "Hai anak muda,
bangkitlah. Wah, seketika juga di situ anak muda itu bangkit dan dia mulai berkata-kata. Nah, di situ semua orang yang menyaksikan kejadian itu takjub dan takut. Mereka memulia-muliakan nama Tuhan. Dan si ibu tadi seolah mendapat pengharapan baru karena anaknya udah hidup. Jadi ketika dia pasrah tadi anaknya udah meninggal, dia gak terima, nangis banget. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan harapan baru. Dia membangkitkan anaknya dan dia punya harapan baru. Dan semua orang di situ mulai memuji-muji, memuliakan nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat kalau misalnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita di saat kita gagal, tidak pernah meninggalkan kita di saat kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan Yesus selalu ada beserta kita, adik-adik. Nah, pada waktu itu kan mamanya si anak ini gak punya pengharapan lagi karena anaknya udah meninggal. Tapi Tuhan Yesus memberi pengharapan baru. Itu salah satu fungsi Tuhan Yesus di hidup kita. Tuhan Yesus memberi harapan baru kepada kita. Jadi misalnya adik-adik punya nilai jelek nih, gagal dalam pelajaran, gagal dalam sesuatu hal, gagal dalam misalnya pertandingan, adik-adik jangan berkecil hati, karena kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menemani kita di dalam apapun keadaan kita. Jadi Tuhan Yesus memberi pengharapan baru bagi kita yang sudah kehilangan pengharapan. Jadi misalnya kalau misalnya adik-adiknya di sini bilang dalam hati gitu, ya saya gagal, saya nggak bisa dapat ranking semester ini gini. Adik-adik hanya perlu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup memberi pengharapan baru buat adik-adik. Tentunya belajar. Jadi siapa tahu semester depan adik-adik bisa dari target adik-adik ranking 3 bisa jadi ranking 1. Pengharapan Tuhan sungguh ada. Jadi Tuhan Yesus adalah pengharapan bagi kita ketika kita apapun masalah yang ada di dalam hidup kita, entah itu nilainya jelek, entah itu gagal mendapatkan sesuatu. Jadi adik-adik hanya perlu fokus berdoa kepada Tuhan biar Tuhan yang beri pengharapan baru. Entah itu di tahun depan, adik-adik dapat nilai bagus, dapat bisa jadi ranking 1. Entah itu bisa anugerah yang daripada Tuhan selain hal itu. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa abang sampaikan. Pada pagi siang hari ini kita harus hidup memiliki pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ikutin kata-kata Bang Martin ya. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah memberi pengharapan baru terhadap hidup kita pada pagi siang hari ini. Kiranya Engkau bisa menemani kami, Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Terima kasih juga, Tuhan, untuk ibadah online pada pagi siang hari ini. Kiranya Engkau bisa menjadikan firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu selanjutnya. Dadah.